bagaimana yang Anda rasakan ketika Anda bicara dengan orang lain lalu orang tersebut, "Hah? Hoh?" gitu ya. Kayaknya banyak banget sekarang generasi hahoh. Jadi benar-benar nggak bisa sekali jalan untuk berkomunikasi. Mintanya diulang dan udah diulang pun kadang-kadang masih mau lagi bonus gitu ya. 3 kali ulang dapat payung biasanya nih. Nah, kalau kita bicara masalah pendengaran ini akhir-akhir ini kok banyak ya di sekeliling kita, bahkan yang anak-anak masih muda udah nggak begitu optimal nih pendengarannya. Nah, ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar pendengaran. Yang pertama adalah gangguan pendengaran adalah proses alami yang tidak dapat dihindari. Jadi kalau kita bicara tentang gangguan pendengaran kok kualitasnya lama-lama menurun gitu ya. Banyak yang bilang, oh itu memang proses alami kok, gak bisa dihindari pastinya, namanya juga telinga dipakai setiap hari gitu. Ini mitos atau fakta sih bahwa sebenarnya ini bisa lo dicegah, bisa lo sampai nanti kita di usia senja tuh mendengar dengan kondisi yang jauh lebih baik, tidak sampai harus diulang-ulang atau diteriaki gitu ya oleh orang sekitar kita. Nah, ini mitos atau fakta nanti kita akan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah kotoran di telinga harus sering dibersihkan. Nah, kayaknya nggak nyaman ya kalau ada kotoran di telinga, rasanya juga selain nggak higienis, nggak bersih, terus juga rasanya mungkin ada sedikit kayak nggak nyaman atau gatal gitu kalau misalkan kotorannya menumpuk. Nah, ini juga kan mungkin orang di sekeliling kita merasa tidak nyaman nih kalau sampai ada hal-hal yang muncul di antara liang itu gitu ya. Tapi apakah memang harus sering dibersihkan? Cara membersihkan yang benar tuh seperti apa? Dan mungkin berapa ya jarak ideal untuk membersihkan telinga kita dari waktu pertama, waktu kedua, apakah butuh jarak yang cukup panjang gitu ya agar bisa optimal juga pembersihannya. Nanti kita akan bahas bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah telinga bisa berfungsi maksud kami telinga bisa berfungsi untuk keseimbangan tubuh. Jadi untuk menjaga keseimbangan tubuh itu posisinya ada di telinga gitu ya. Nah, apakah iya? Ada di mana tuh? Bisa nggak sih kita mungkin di center kelihatan tuh ya, atau justru dia ada di posisi yang paling dalam? Nah, ini nanti kita akan tanyakan nih bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah gangguan pendengaran bisa 100% mendapatkan pendengarannya kembali ketika mendapatkan atau menggunakan alat bantu dengar. Nah, ini benar atau tidak sih bahwa orang-orang yang memang membutuhkan alat bantu dengar ketika menggunakan alat tersebut, dia akan mendengar secara optimal, yaitu 100% seperti waktu kondisi awal saat pendengarannya masih baik-baik saja. Nah, ini nanti kita akan tanyakan nih bersama dokter kita hari ini. Selanjutnya adalah Bluetooth earphone bisa timbulkan bahaya pendengaran. Katanya kan banyak nih radiasi di sekitar kita, terutama si Bluetooth ini, katanya itu bisa ganggu loh pendengaran kita. Bener atau enggak sih? Kalau iya serem juga ya, kita kan nggak tahu nih Bluetooth siapa aja yang menyala ya. Nah, nanti kita akan tanyakan dan kita konfirmasi bersama dokter kita. Tetap bersama kami di Bincang Sati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar telinga, seputar pendengaran gitu ya. Nah, itu pembahasan saya belum valid adanya, langsung kita konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Bilkis, SPTHTKL, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Kita langsung sapa. Halo dokter. Halo Apa Mbak Dika. kabar? Baik, Terima selamat pagi kasih. Mbak Dika. Selamat pagi sudah hadir di Bincang Sati pagi-pagi nih, kita Iya, salut banget ya dok ya sebelum praktek pastinya ya. Mbak Dika. Oke, kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar pendengaran yang mungkin selama ini masyarakat masih mungkin salah kaprah gitu ya memahaminya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gangguan pendengaran adalah proses alami yang kita nggak bisa hindari. Nah, kan kita bicara tentang telinga ya pasti tiap hari kita gunakan gitu ya, sama dengan mata dan juga indera lainnya. Dan itu pasti ada penurunan fungsinya, penurunan kualitasnya. Apakah benar kalau untuk pendengaran ini atau telinga ini tuh sebenarnya suatu hal yang nggak bisa kita hindari dan nggak bisa kita cegah? Ini mitos atau fakta? Bisa mitos, bisa fakta Mbak. Oke, Ya, kenapa tuh dok? kalau mitosnya dalam jangka usia 70 atau 75 masih ada
pasien tua itu yang orang masih tua, bagus ya? laki-laki atau perempuan yang masih bisa mendengar. Oke. Pada prinsipnya kita bisa mendengar dalam kondisi 50 desibel aja, kita katakan dia masih mendengar untuk usia yang tua. Jadi itu mitosnya, berarti tidak selalu mengalami gangguan pendengaran pada usia tua. Nah, kalau faktanya memang ada juga usia 50, 59 ya mau mengarah ke 60, dia malah sudah menurun pendengarannya, biasanya sampai 80. Dengan anatomis dari telinga tersebut masih sehat gitu. Berarti faktanya memang ada. Memang gitu. ada ya? Apa tuh kalau misalnya faktanya memang ada nggak kondisi-kondisi yang memang menjadi Mengganggu, potensial untuk menjadi mereka? potensial sakit gitu ya. Selain memang ya istilahnya penggunaannya yang Penurunan. kurang baik ya? Nah, memang kalau dengan usia kan berarti kan otot-otot pada manusia itu kan semakin lentur, banyak ada jaringan-jaringan serabut-serabut yang sudah berkurang. Di telinga kan banyak tuh serabutnya, ada sel-sel apa. Nah, itu semakin kendor. Nah, mungkin dengan banyaknya kebiasaan hidup yang baik bisa memberikan tingkat penurunannya lebih lama. Jadi yang biasanya dengan dia 60 bisa udah nggak mendengar, dengan dia biasa hidup sehat, jaringan-jaringan tubuhnya bisa mengeluarkan sel-sel yang masih lebih bagus pada usia 70 gitu. Berarti kan bisa mitos, bisa fakta. Ya, berjalannya waktu, ada perkembangannya kesehatan, dunia kesehatan dan ilmu-ilmu, kita jadi lebih bisa meningkatkan daya tahan tubuh yang lebih sehat di usia tua. Oke, jadi bisa mitos, bisa fakta. Begitu ya dok ya? Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta nih dok, kalau kotoran di telinga tuh harus sering dibersihkan. Kadang-kadang habis mandi aja rasanya nggak nyaman ya, padahal mungkin karena basah, karena air, jadi langsung tuh pakai cotton bud dibersihkan gitu. Sesering apa sih yang boleh dibersihkan? Ini mitos atau fakta? Nah, itu di dalam liang telinga itu ada rambut seperti di bulu hidung, Mbak Dika, kayak rambut kita halus. Nah, rambut itu memang memang tumbuh untuk menghasilkan kelenjar lemak dari liang telinga yang biar liang telinganya tidak terlalu kering. Nah, dari cairan yang dihasilkan dari sel rambut halus di liang telinga itu yang memang suka ada yang lebih berlebih. Nah, boleh aja dibersihkan dengan cotton bud dengan syaratnya gerakannya tidak boleh memutar. Oh, nggak boleh berputar? Iya, dia hanya seperti mengedep aja ketika kita untuk menghindari jangkauan kalau kita berputar, malah kotoran yang dihasilkan dari sel-sel rambut tadi yang kelenjar lemak tadi itu sama kelenjar keringat itu bercampur sama sel kulit mati. Setiap hari kan di liang telinga ada kulit mati. Nah, sel kulit mati itu nanti ikut bergerak sama gerakan putaran cotton bud, mendorong sesuai sama arah gerakan liang telinganya. Yang telinga manusia nggak semuanya sama, ada yang berkelok. Ada yang berkelok, ada yang ini ya, kalau sampai tersangkut gitu ya di dalam tuh yang repot ya dok. Jadi baiknya gimana kalau nggak gerakan memutar, kayak gerakan didep memutar aja, ditul. Gimana ya, dimasukkan? Masuk, dia ditekan arah ke bawah atau arah atas aja. Oh, jadi arah ke bawah baru dikeluarkan gitu. Jadi jangan berputar-putar. Jangan diputar. Kayak malah sering ya orang melakukannya diputar-putar. Ya mungkin untuk menghilangkan rasa gatal ya. Iya, gitu ya. Oke, jadi salah ya. Ya, berarti kan di sini mitosnya bahwa untuk membersihkan setiap hari itu mitos ya. Tapi kalau untuk faktanya sebaiknya jangan melakukan untuk setiap hari. Jadi kan bisa lecet juga. Kalau lecet nanti kayak kita kalau digaruk, kulit kita digaruk kan kalau pas saat gatal digaruk terus jadi merah. Nah, liang telinga bisa merah terus bengkak menimbulkan penyakit. Gangguan lang-lang. Banget kebayang ya. Telinga kita merah, terus bengkak, ya nggak sih? Nyeri. Dengerin omongan tetangga aja udah nggak nyaman, apalagi kalau bengkak, terus merah, meradang, aduh makin nggak nyaman tuh ya dok ya. Itu dia, jadi memang harus dibersihkan dengan cara yang benar dan tepat. Nanti kita lanjut lagi tuh masalah membersihkan, karena penting ya ini ya. Oke, selanjutnya adalah
telinga itu bisa berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Ini mitos atau fakta, Dok? Itu fakta. Fakta ya? Fakta, betul. Kalau berarti memang di liang telinga, di telinga di bagian dalam. Kita di telinga itu ada organ untuk mendengar dan ada organ untuk keseimbangan. Tapi keseimbangan itu yang mempengaruhi orang bisa tegak berdiri, terus berjalan dengan tidak kesandung. Kalaupun kesandung dia bisa berdiri kembali gitu. Itu tidak hanya dari fungsi yang ada di telinga itu. Jadi mata, kemudian sendi di kaki, tulang panjang, terus bahu, leher kita, itu ada pusat keseimbangan. Salah satunya juga di telinga. Jadi pusat keseimbangan itu dibagi dua, ada yang sentral, ada yang perifer. Di sentral di kepala, di bagian tengkuk belakang. Ya, di itu batang namanya otaknya kah? otak kecil. Oh, di otak kecilnya. Bukan di batang. Batang di bawah dari otak kecil tadi. Namanya kalau bahasa kedokterannya cerebellum. Cerebellum itu pusat keseimbangan, otak kecil. Itu sentralnya. Nah, perifernya yang di bagian di bawah dari sentral tadi ada mata. Jadi kalau kita gangguan visus sudah mulai ada plus atau minus gangguan penglihatannya, itu mengganggu keseimbangan. Tetap ya? Ya. Nah, di telinga ada juga sistem keseimbangan namanya. Dia bersambung dengan pusat kita mendengar, tulang-tulang pendengaran yang kalau Mbak Dika pernah lihat ada rumah siput di telinga dalam. Nah, di sebelah rumah tulang siput itu ada seperti antena berbentuk 3. Jadi antena itu ada yang mengarah ke atas, ada yang mengarah ke kanan, ada yang mengarah ke kiri. Kita bilangnya kanalis semisirkularis. Kanalis semisirkularis superior, terus kemudian yang ke anterior sama posterior. Itu Mbak Dika. Jadi itu memang fakta. Betul ya faktanya memang salah satunya untuk menjaga keseimbangan ya ada di telinga. Tapi untuk penjaga keseimbangan secara perifer ini ada di beberapa titik gitu ya, hanya betul, di telinga. Baik, selanjutnya adalah pulihkan gangguan pendengaran atau mungkin ini bisa mengembalikan secara sementara ya pendengaran secara optimal 100% ketika menggunakan alat bantu dengar. Nah, ini benar nggak ketika seseorang yang memang mungkin sudah ada gangguan dan menggunakan alat bantu dengar dia akan bisa memulihkannya atau gimana? Alat bantu dengar tidak 100% ya. Berarti fakta bukan ya? 100% justru, Dok. 100%-nya ini berarti fakta atau mitos? Mitos ya. Mitos ya. Jadi tidak akan 100%. Ya, kadang alat bantu dengar juga ada settingan yang dia untuk mendengarnya ada yang membesarkan juga, ada yang membesar, ada alat amplifier, ada yang amplifiernya itu smooth dan ada yang tidak smooth. Jadi gitu. Ya malah ketika dipasang alat bantu dengar malah ada yang lebih terasa berisik. Jadi kalau dibilang 100%-nya itu yang mitos. Kalau untuk alat bantu dengar bisa membantu, ya ada sebagian pasien bisa untuk merasa itu terbantu. Oke, bisa membantu iya tapi tidak 100%. Ya. Itu mitos ya. Bahkan kadang-kadang malah rada-rada mengganggu ya, karena katanya. Jadi semua terserap dengan optimal gitu ya. Oke. Malah mendengar semua alat tersebut itu menyaring semua suara apapun ditangkap. itu ya. Jadi malah lebih berisik katanya pasien. Baik, jadi malah nggak nyaman sebenarnya ya. Tetap aja harus dijaga, jangan sampai kita pakai alat bantu dengar ya, Dok ya. Oke, yang terakhir nih, Dok. Bluetooth earphone bisa timbulkan bahaya pendengaran. Bener nggak sih, Dok? Ini mitos atau fakta? Fakta kalau misalkan kebanyakan, kelamaan dan durasinya lebih lama, terus keseringan, nah itu bisa mungkin ya. Tapi menurut WHO, sinar elektromagnetiknya sih gelombangnya kecil. Cuman kalau lebih sering dan waktunya lama, mungkin itu yang memberikan efek mengganggu bisa. Baik, jadi sebenarnya sih sudah teruji lah ya, tidak terlalu besar dan itu juga sudah disesuaikan dengan gelombang yang
istilahnya nyaman untuk diterima oleh telinga gitu ya. Ya. Kalau penggunaannya benar, tidak terlalu lama, bisa jadi gangguan ketika menggunakannya mungkin nggak dilepas-lepas ya seharian gitu kali ya dok ya. Ya itu ada ininya, ada memang WHO ngasih 60-60 Mbak Dika. Jadi istilahnya 60 desibel yang diperdengarkan tingkat kekencangan suara yang diterima dan 60 menit. 60 menit lama dalam 1 hari. Baik, jadi itu ya. Lagi pula baterainya juga cepat habis ya, nggak mungkin digunakan Standby-nya. terus ya. Ya, oke, nanti kita akan lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehat. Masih membahas tema kita hari ini tentang menjaga kesehatan pendengaran. Kita lanjut lagi bersama dengan dokter kita, Dr. Bilqis, SPTH-TKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke, sebelum kita bahas pendengaran dan segala permasalahannya. Nah, kalau kita bicara telinga ya pasti orang dari kecil kita udah tahu ya, yang untuk mendengar indera apa sih telinga gitu ya. Apakah hanya itu fungsi telinga atau sebenarnya telinga begitu banyak fungsinya bagi tubuh manusia? Telinga sendiri memang seperti yang tadi kita udah bicarakan ya Mbak, telinga ada fungsi keseimbangan. Jadi kita memang mendengar lewat telinga. Keseimbangan sendiri ada di telinga juga. Kalau untuk fungsi lainnya ya sejauh ini saya belum paham ya, tapi memang untuk mendengar itu. Oke, jadi sejauh ini memang yang paling krusial dan paling vital ya memang untuk mendengar dan juga tadi keseimbangan Dan tadi. satu lagi fungsi, kalau misalkan seperti ada anak yang tidak mendengar sejak kecil, itu akan mengganggu fungsi sosial setelah kalau dia tidak diperbaiki dengan cepat kan, tidak ditanggulangi. Karena kalau kita bisa mendengar sehingga kita bisa mengetahui orang berinteraksi dengan kita, orang mau bertanya, atau kita mengerti bahasa yang lagi dibicarakan sama sekitar kita. Nah, itu kan fungsi telinga ya, Mbak. Jadi kalau sisi lainnya ditanyakan fungsinya telinga untuk apa? Untuk sosialisasi berarti ya. Betul. Selain Jadi hanya untuk selain mendengar. fungsinya secara klinis dan juga Ya, medis, fungsinya jelas ya untuk sosial. Bahkan orang branding dirinya bisa dari pendengarannya gitu kan. Makanya suka ada yang si bolot, si budak, suka ada kayak gitu kan. Akhirnya di label orang Pencitraan ya. karena sebenarnya ada masalah dari pendengarannya. Jadi kalau pendengarannya baik, fungsi sosialnya juga akan baik. Jangan sampai nanti kayak sekelilingnya kesel gitu untuk berkomunikasi dengan dia. Padahal kondisinya memang tidak nyaman. Dan ya. anak-anak yang kalau gangguan sejak kecil itu, dia kan tidak bisa mengerti bahasa jadinya kalau misalkan dari fungsi telinga. Nah, makanya kalau misalkan untuk mengetahui gangguan fungsi telinga pada seseorang itu bagusnya sebelum dia usia 1 tahun, karena 1 tahun itu anak itu sudah bisa bicara. Pasti misalkan nih ya ada anak belum udah ada gangguan sejak dia dari kecil ya Mbak. Terus orang tuanya nggak tahu, terus nggak dikasih alat bantu dengar, nggak dikasih ada antisipasi itu, apapun alasannya atau ekonomi atau gimana. Nah itu akan dia pada usia dia berinteraksi sama kawannya 2 tahun berteman, apalagi kalau udah sampai 7 tahun, dia pasti akan kayak bengong melihat hanya nggak paham apa-apa gitu. Padahal sebenarnya memang dia nggak mendengar dan dia nggak tahu apa yang tercerna itu disimpan di dalam otak gitu. Jadi ketika ada fungsi pendengaran kita itu terekam di dalam susunan saraf kepala kita, ada di daerah namanya Wernicke. Jadi kita ada bisa pusat bicara, terus ada pusat untuk mendengar gitu. Setelah dari nervus pendengaran masuk ke saraf itu adanya di sekitar posisi yang samping Mbak, di temporal sama parietal. Jadi kepala kita kalau untuk berpikir kan di depan, frontal. Nah ada yang di samping namanya bagian parietal sama temporal. Jadi ketika kita mendengar langsung dipusatkan masuk ke dalam dan dicerna di situ. Jadi makanya kalau ada anak-anak kecil yang nggak bisa paham, dia nggak punya memori angka bilang ayah atau satu atau bahasa, semua dari bahasa nggak tersimpan di otak gitu. Jadi kompleks ya.
bukan Ya, hanya kalau mendengar gangguan. cuma untuk Iya. mendengar angin lalu, tapi mendengar dan direkam, dan itu adalah satu proses yang sangat krusial dalam hidup seseorang karena hampir tiap hari, bahkan setiap waktu ya kita berkomunikasi dan juga harus memahami pesannya agar bisa punya feedback yang baik. Ya. Ya, oke, kita lanjut lagi. Dok, kalau kita bicara tentang fungsi pendengaran ini, sudah bekerja optimal pada seorang manusia tuh dari usia berapa sih? Apakah ketika lahir pendengarannya sudah benar-benar sempurna? Ya kan ada alat untuk mengetahui fungsi telinga anak bayi yang baru lahir, itu ada, Mbak. Oke. Ya, jadi bisa diketahui. Tapi itu tidak menjadi indikator pasti alat tersebut, karena untuk mengetahui indikator pastinya itu ada alat seperti EKG dipasang di kepala gitu, namanya Bera. Nah, tapi kalau pada bayi-bayi yang baru lahir kita nggak memasang alat itu, tapi kita hanya memasukkan kayak earphone propnya ke dalam telinga, terus nanti telinga itu memberikan distorsi gelombang balik, dia memberikan suara, nanti direspon balik sama membran timpani di gendang telinga. Jadi telinga luar sama telinga dalam ada pembatas namanya membran timpani. Nah, walaupun bayi masih kecil gitu, ada membran timpaninya. Membran timpaninya itu akan memberikan respon balik kalau memang telinganya normal. Namanya pemeriksaan OAE. Oke. Dan itu bisa dilakukan dari bayi? Ada, bayi baru lahir. Bayi baru lahir sudah bisa dilakukan. Malah ada yang bilang kan, ayo dengarkan musik klasik pas bayi masih di kandungan. Sudah memang bisa mendengarkah bayi di dalam kandungan itu? Kalau itu secara fungsional fungsi dari telinganya saya kurang paham ya, tapi hanya mungkin yang tadi ya, jadi ketika bayi itu mendengar secara fisiologisnya di dalam prosesnya bayi ya, yang di dalam kandungan, terus dia akan termemorikan di dalam sel yang sel-sel otak yang berada di area parietal sama temporal. Baik, jadi itu ya. Memang kalau kita bicara tentang pendengaran nih kompleks, dan juga kalau bicara dengan bayi yang baru lahir juga kan kadang-kadang kita ini udah benar-benar dengar atau enggak sih, udah benar-benar sempurna belum sih, mana tahu suara ayah dan ibunya, ternyata memang sudah ada pemeriksaannya yang bisa ngetes itu juga ya, Dok ya. Oke. Nah, Dok, berjalannya waktu kadang-kadang kan kita mungkin banyak ya kegiatan-kegiatan yang menggunakan pendengaran kita jadi kayaknya ekstra gitu. Apalagi sekarang tuh selalu dengan gawai, selalu dengan alat-alat atau device yang serba, mungkin kalau mau dengar musik tuh maunya lama dan kencang-kencang gitu. Sebenarnya pola hidup semacam ini akan berpengaruh besar nggak sih sama kesehatan pendengaran kita? Mempengaruhi, Mbak. Itu kan harus ada batasannya tetap ya alat tersebut, karena alat yang untuk mendengar itu apalagi yang sekarang kan tanpa kabel ya, wireless gitu ya. Wireless berarti kan ada penghubungnya, tapi kan penghubungnya yang Bluetooth tadi. Bluetooth itu kan sifatnya elektromagnetik, berarti bisa jadi itu mempengaruhi gelombang juga. Kan di dalam tubuh kita ini ada gelombang elektromagnetiknya juga di dalam tubuh kita. Jadi bisa aja nanti ada gangguan gitu, bisa. Jadi mungkin ambang pendengaran kitanya yang seharusnya manusia tuh bisa mendengar di yang normal di 20 desibel. Jadi suara yang bisa terdengar di frekuensi 1000 sampai 2000 Hz, dan tingkat kekerasannya hanya 20. Jadi ketika ini seperti kita bicara kayak gini, ini 20. Nah, kalau misalkan dengan penggunaan alat itu, rangsangan membran timpani bisa jadi kayak getarannya lebih cepat, akhirnya mungkin dia jadi lebih kaku, sehingga tingkat ambang desibelnya yang tadinya mestinya 20 atau 25 bisa jadi 30, 26 aja itu udah kita katakan gangguan pendengaran, penurunan, hearing loss di bawah 25. Nah, kalau misalnya kita dengan device kita atau gawai kita, kan kita nggak tahu nih mana berapa desibel nih, taunya cuma tingkat volumenya aja gitu. Kalau kita menggunakan hal yang semacam itu gitu ya, melihat dari yang sudah disiapkan di gawai, kira-kira berapa sih tingkat yang aman ketika kita mendengarkan dengan earphone? Itu di WHO mengatakan itu 60% dari suara yang paling keras.
indikasi dari WHO tidak bilang berapa desibelnya. Mungkin diperkirakan antara 50 sampai 60 desibel ya kalau kita ngelakuin pakai alat, kalau kita mereksa pendengaran namanya audiometri, Mbak. Jadi di situ kita menilai pendengaran yang melalui konduktif. Jadi pendengaran kita yang melalui udara. Jadi kita kalau misalnya mendengar tuh ada dua, ada yang lewat hantaran vibrasi tulang di belakang dekat temporal tadi, ada tulang namanya mastoid. Jadi kita tuh mendengar dari situ, sama dari hantaran tulang, sama ada satu lagi hantaran yang dari gelombang suara yang melalui udara menggetarkan membran timpani. Nah, itu yang namanya hantaran konduksi. Jadi di adanya konektivitas. Nah, dari earphone itu yang biasanya yang mengganggu di konduksi. Nah, yang lebih parah lagi yang khawatir kalau dia dari konduksi dari gelombang elektromagnetiknya dari Bluetooth mengganggu ke hantaran tulang, itu yang nanti bisa benar-benar jadi gangguan pendengarannya, udah jadi sensori neural, jadi yang ke saraf. Jadi kemana-mana ya, Dok? Iya. Nah, ini apakah hanya karena penggunaan earphone atau ada hal-hal lain yang bisa memengaruhi? Misalnya dari kecil kayaknya kita sudah ajak ya anak-anak kita main mungkin ke salah satu tempat permainan yang suaranya bising gitu ya, entah berapa desibel di sana gitu. Lalu seperti mungkin kalau anak-anak muda sekarang nonton konser atau nongkrong di kafe yang live musiknya lumayan jedak-jeduk ya, entah itu ya mungkin ada juga yang ke bar atau mungkin ke klub gitu ya, yang anak-anak sekarang Gen Z itu juga kan luar biasa gitu. Sampai kalau kita mau bicara aja keras-keras dan teriak-teriak. Nah, apakah suara-suara yang kencang ini walaupun tidak ditempelkan di telinga bisa ganggu pendengaran kita, Dok? Bisa, kan ada gangguan pendengaran efek dari noise, dari gangguan bising. Itu ada. Jadi kebisingan di lalu lintas aja itu bisa 60 sampai udah 60 ke atas, 60 80. Jadi kayak kita suara ngobrol gini sama kayak kita ketawa di dalam suatu ruangan. Kalau kita ketawa itu tingkat ketawa kita yang sampai setengah ngeluarin otot itu masih bisa kelihatan seperti terbahak-bahak. Tapi ketika kita di antara suara luar ada motor atau mobil di pinggir jalan, pasti itu suara itu kan bakal hilang. Artinya kebisingan dari suara itu, suara kendaraan bermotor lingkungan, itu tingkatnya berarti di atas dari ketawa kita tadi. Indikatornya gitu, untuk melihat perbandingannya, membandingkannya. Jadi perbandingannya tadi dari kalau kita ketawa dalam satu ruangan, itu suara itu seperti keras sekali. Nah, suara itu, ketawa itu kita bawa ke ruangan yang terbuka, yang ada entah hingar-bingar klub atau musik atau memang kendaraan atau di pesawat gitu, di yang pinggir, kalau kita mau naik pesawat di pinggir ininya, di pinggir baling-balingnya. Itu kan berarti punya kalau kita mau memperkirakan berapa kekuatan suara dari bising tersebut, itu aja. Kita ketawa itu 40 lah. Oke, ketawa 30, itu sekitar 40 ya. 40 yang sebenarnya kalau normalnya 20 ya. Ya, kita mendengar, kita ngobrol gini 20 ya, itu yang paling nyaman sebenarnya ya. Jadi kalau bayangin kita mendengar di atas ketawa kita tuh sebenarnya udah. Ya, itu udah 40 ke atas gitu. Karena kita sering juga ya, misalnya di tempat makan gitu kita ada orang ketawa lebih. Itu aja, itu berarti udah 40-an. Nah, berarti kalau misalnya kita di antara lalu lintas terus ada kita ketawa atau suara kita nggak begitu terdengar, berarti bising dari lalu lintas itu di atas kita, di atas suara ketawa itu, gitu kan. Baik itu ya, bisa jadi tips kita ya, Dok ya. Baik, nanti kita akan lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana tentang bagaimana menjaga kesehatan pendengaran dan juga telinga kita. Kita masih bersama dengan dokter kita, Dr. Bilqis, SPTHTKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Dok, tadi kita seru banget nih ngobrol pas lagi break ya. Ternyata orang yang suka teriak-teriak, banyak ya orang yang memang seakan-akan stylenya tuh kalau ngomong nggak bisa tenang ya, nggak bisa pelan ya gitu. Nah, bisa jadi ternyata orang-orang yang suka teriak-teriak ini sudah mengalami gangguan pendengaran nih. Bisa jadi, atau kebiasaan dia untuk terus teriak-teriak dan ketawa terbahak-bahak dengan desibel yang lumayan tinggi, ini sebenarnya bisa akan memengaruhi juga nih masalah pendengaran. Begitu ya, Dok ya?
Iya, bisa jadi dia sebenarnya ketika dia berbicara dengan suara yang kencang, sebenarnya dia merasa bahwa suara itu tidak terdengar oleh dia dan seperti itulah yang harus dia sampaikan ke orang lain, berarti gitu. Dan berarti dia mungkin ada gangguan pendengaran, bisa aja. Jadi kalau ada teman-teman teriak-teriak di sekitar kita, coba deh kamu tes pendengaran kamu ya. Selain membengkakkan telinga saya, mungkin juga ada masalah nih sama pendengaran Anda ya, enggak Iya, sih? atau minimal ke dokter THT atau ke puskesmas ya Mbak. Bisa jadi ada kotoran telinga kan ada ya. Nah, ini nih menarik nih, ketika kita punya kebiasaan kan selalu dengan cotton bud aja gitu ya. Sebenarnya perlu nggak sih membersihkan telinga secara rutin gitu ya, beberapa bulan sekali ke dokter THT? Ya, tadi yang saya bilang kalau misalkan dilihat dari sekitar orang rumah kita, terus melihat memang sepertinya lubang telinga kita tuh relatif bersih, artinya produksi yang dihasilkan untuk kotoran telinga dari telinga kita tuh bukan karakter yang terus-terusan gitu. Paling kalaupun ada kotoran ya memang hanya yang di sekitar bulu-bulu telinga yang halus tadi. Jadi di tap gitu aja. Tapi kalau emang banyak dan suka terlihat warnanya hitam, ada perubahan warna dari liang telinga kan biasanya lebih kuning atau coklat aja. Tapi kalau misalnya kelihatannya emang lebih pekat, berarti kan ada kotoran. Nah ya itu sebaiknya dibawa ke puskesmas ya. Puskesmas nanti kalau misalkan dia pakai BPJS dia kan akan dirujuk ke dokter THT gitu. Ya kalau yang memang bisa langsung ke dokter spesialis langsung dokter spesialis. Oke. Jadi kalau memang bisa dibersihkan di dokter spesialis akan lebih baik ya? Iya, ya? periksanya. Bisa juga lebih optimal lah ya pendengarannya dibandingkan kita coba-coba sendiri ternyata salah caranya ada infeksi nanti malah di sana. Iya, betul. Oke, kalau kita bicara tentang gangguan pendengaran, sebenarnya gangguan pendengaran selalu identik dengan menurunnya kualitas atau kemampuan kita mendengar nggak sih dok? Iya pastinya, kan kalau dia ada gangguan pendengaran, tapi kalau misalkan gangguan pendengarannya hanya karena gangguan telinga yang bagian luar, itu kan bisa diatasi. Masalahnya apa? Misalnya kayak tadi ada kotoran atau memang ada luka terus liang telinganya jadi bengkak karena sering dikorek-korek atau dia sering berenang terus kena kuman, kena air yang dari kolam renang sehingga kayak ada jerawat di liang telinga. Nah itu kan masih di area telinga luar sebelum mengenai ke gendang telinganya. Kalau udah sampai gendang telinga, gangguannya, nah itu yang bisa kita katakan benar-benar gangguan pendengaran yang bisa permanen. Jadi definisi gangguan pendengarannya bisa ada yang karena sementara, karena ada kotoran atau karena ada luka, atau memang permanen kalau gendang telinganya misalnya seperti berlubang karena ada proses infeksi yang lama. Baik, jadi bisa jadi kalau sudah sampai ke dalam gangguannya ya akan mengalami kondisi yang permanen. Sebelum kita lanjut lagi ada pemirsa yang telepon, kita sapa terlebih dahulu. Baik, halo, dengan siapa di mana? Halo. Oke. Baik, Bapak dengan siapa di mana? Ini dari Kabupaten Simalungun. Bapak Jason Simalungun. Halo. Iya, Bapak di Dari Simalungun Kabupaten ya. Simalungun, iya. Baik, pertanyaannya Pak Jason silakan. Ini udah hampir 1 bulan ini kuping saya nggak ada pendengarannya. Sudah sebulan ya, oke. Ya, sebulan. Kurang mendengar begitu ya Pak sebulan ini ya Pak ya? Iya. Bapak masih kerja? Bapak masih bekerja Pak? Ya masih. Masih, usia Bapak berapa Pak tadi? Sorry. Umurnya 63. 63 tahun. Bapak masih aktif bekerja tapi sudah 1 bulan ini pendengarannya kurang baik begitu ya Pak ya. Mungkin dokter ada yang ingin ditanyakan? Hampir 1 minggu saya tanyakan, ini katanya ada di dalam kotorannya tapi belum bisa keluar. Sudah dibersihkan, oke. Ada nggak Pak, Bapak ingat tidak awal-awalnya apakah ada rasa sakit dulu atau tiba-tiba saja? Mungkin gara-gara naik motor. Naik motor, oke, naik motor. Baik, dokter ada yang ingin tanyakan lagi loh dok. Bapak biasa memang ada keluhan seperti itu Pak? Telinga kanan atau telinga kiri Pak? Ini dua-duanya. Dua-duanya.
Yang Ini di, kurang Iya, iya. dengarnya kayak pengang atau kayak gimana? Kalau kita suaranya mendam gitu ya, terpendam gitu atau gimana, Pak? Apa dia di dalam berdengung. Oh, ada oh berdengung. berdengung, berarti Baik. berdengung. Berdengungnya kencang Pak? Atau berdesis Iya, aja? iya. Enggak, sedang-sedang aja memang. Enggak Sedang-sedang. begitu kencang dia. Oh, oke. Beda ya, Dok ya, saya berdengung dengan berdesis ya, Dok ya? Berdengungnya ada nadanya, nada tinggi apa nada rendah? Gitu atau gitu doang ya? Atau seperti menggema Pak, maksudnya kayak Bapak misalkan kemasukan air, terus Bapak kayak beng-beng gitu. Yang mana tuh, Pak? Rasa, ya Enggak rasa pernah masuk air. Cuman anginnya mungkin angin. Cuma kata dokter kotorannya balik di dalam. Cuma sudah disedot tapi belum keluar semua. Ini masih sakit ini. Ada rasa sakit, Pak, berarti? Ya, Ada rasa sakit? kalau sekarang memang tetapi agak enggak dengar lah. Ah, baik. Jadi yang merasa terasa saat ini keluhannya tidak mendengarnya ya Pak, bukan rasa sakitnya. Oh, iya. Oh. Baik. Bapak udah pergi ke puskesmas Pak? Udah pernah dari puskesmas. Oh, berapa hari yang lalu? Hampir 2 minggu lah. 2 minggu. Terus udah dikasih obat tetes atau apa gitu Pak? Obat tetes dikasih OBH2 mungkin itu. Oh, Tapi tidak keluar kotorannya ya? Ya, belum. Oh, baik. Nah, baik. Jadi sudah kondisinya kurang mendengar, sudah 2 mingguan ini juga sudah diperiksakan, diberi obat tetes, tapi kotorannya tidak keluar dan masih nih ada suara berdengung walaupun sedang-sedang saja dan pendengaran jadi menurun. Kira-kira seperti itu ya kondisi Pak Jason. Ini usia 63 tahun. Ini berarti kalau misalkan kondisi demikian, apakah ada kemungkinan harus ada tindakan? Iya, harus diperiksakan itu Mbak, harus pergi ke dokter lagi. Bisa jadi harusnya biasanya kalau dia ke dokter puskesmas, puskesmas biasanya bisa merujuk ke dokter spesialis. Kalau misalkan dia terus-terusan seperti itu, dokter puskesmasnya bisa juga kalau untuk kemampuan kompetensi dari dokter umum bisa kalau memang itu ada kotoran aja, kotoran ngeluarin kotoran biasa bisa itu. Atau bisa juga sebenarnya dia tidak ada kotoran tapi gendang telinganya itu kan gendang telinga itu kan selaput ya Mbak. Nah, selaput itu kan pasti dia bisa menyerap air. Mungkin bisa jadi ada kotoran yang tipis yang lebih liquid, terus dia larut ke dalam membran timpani sehingga membran timpaninya tuh lebih basah, lebih lembab dan geraknya lebih lambat. Nah, itu bisa namanya ada gangguan namanya oklusi dari saluran di telinga tengah. Gitu. Nah, itu biasanya kita hubungkan dengan gangguan-gangguan di hidung, jadinya kita kasih obat-obatan untuk yang merelaksasi dari otot-otot di sekitar hidung. Baik, jadi memang bisa masalahnya harus ditelah lebih jauh lagi ya karena 2 minggu nggak bisa diterka-terka. Betul, nggak bisa diterka-terka, harus langsung dilihat nih kondisinya semacam apa. Nah, semoga ini bisa menjawab Pak Jason, segera langsung datang ke dokter spesialis THT-nya dan juga semoga tidak ada masalah serius ya. Bisa langsung ditangani dan bisa mendengar dengan baik lagi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Salam untuk keluarga di rumah Pak Jason. Baik, nanti kita langsung lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita masih membahas tentang bagaimana menjaga kualitas pendengaran dan juga kesehatan telinga kita. Kita masih bersama dengan Dr. Bilkis, SPTH-TKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke, dok, tadi kita sudah ngobrol banyak juga ya tentang bagaimana sih gejala-gejala awalnya. Ya pastinya dimulai dari rasa yang nggak nyaman gitu ya di telinga. Tadi ada yang berdenging juga, ada yang rasanya kayak pengang gitu ya dok ya, dan lama-lama ya kalau sudah sampai ke gendang telinga ada penurunan pendengaran. Ada nggak sih kondisi-kondisi lain yang mungkin disebabkan oleh penyebabnya tuh mungkin penyakit lain gitu yang akhirnya membuat seseorang mengalami penurunan pendengaran? Bisa sebelum mengalami penurunan pendengaran
di dalam telinga merasa ada keluhan, misalnya kayak telinga berdenging, tadi yang saya tanyakan dengingnya nadanya rendah atau tinggi, itu bisa dipengaruhi misalnya kayak ada orang yang gangguan sakit jantung, terus suara detak jantungnya itu bisa terdengar karena memang secara anatomis ada yang lebih selaput di daerah leher itu lebih tipis sehingga bisa terdengar ke daerah kohlea, suaranya terdengar namanya kayak bising gitu, yang kita suka mendiagnosanya sebagai penyakit tinnitus ada. Itu bisa disebabkan karena ada gangguan di detak jantung atau ya di detak jantungnya ada gangguan, tapi memang ada penipisan di daerah sekitar leher, otot-otot leher sehingga dia pendengarannya ada suara mendengar dari arah dalam. Itu bisa. Nah, atau karena misalkan menggunakan obat-obat darah tinggi gitu, ada yang dia mempengaruhi penyerapan absorpsi air atau elektrolit di dalam tubuh sehingga mengganggu dari sirkulasi dari rumah siput yang pusat pendengaran kita di telinga dalam, itu bisa jadi gangguan. Dan gangguannya itu bukan hanya di gangguan pendengaran yang di konduksi tadi, tapi di gangguan mulai di saraf sensori neuralnya. Atau gangguan kayak gula juga bisa mempengaruhi metabolisme, dan dia ya gula yang tinggi bisa mempengaruhi aliran darah sehingga aliran darah yang masuk ke dalam rumah siput itu bisa kayak terstagnan gitu, tidak lancar, itu bisa mengganggu. Baik, jadi memang ada beberapa kondisi atau penyakit komorbid lain ya yang akhirnya mengganggu kualitas pendengaran seseorang. Nah, ini ada pertanyaan dari pemirsa tapi tidak berkenan untuk disambungkan ke studio nih, Dok. Jadi saya bacakan saja dari Ibu Dana di Jakarta. Pertanyaannya, ada tidak korelasinya ketika anak dengan kondisi autisme pasti atau mungkin akan berpengaruh pada pendengarannya? Nah, untuk mengetahui gangguan pada anak yang memang tidak bisa diajak komunikasi ya karena autis gitu, tadi ada pemeriksaan bukan audiometri tapi pemeriksaannya secara objektif, yaitu BERA tadi atau sebelum BERA kita lakukan OAE tadi itu yang seperti bayi-bayi baru lahir. Nanti baru setelah dari OAE kita screeningnya dari OAE, kemudian kita lanjutkan kepada BERA namanya. BERA tuh jadi dipasangin kayak kabel-kabel yang kita pasang kalau EKG, ditaruh di kepala, nanti dari pusat kepala itu nanti ada baca di komputer yang menandakan gelombang-gelombang dari kepala di saraf-saraf di otak yang masuk ke dalam sistem saraf di temporal, pusat pendengaran kita. Nanti dia akan memberikan gelombang. Nah, nanti dari gelombang itu membacakan bahwa sebenarnya anak ini, pasien ini memang masih dalam ambang bisa mendengar. Biasanya kalau memang masih bisa ditangani atau udah terlalu parah, biasanya ya harus pakai alat bantu dengar kayak gitu. Ada anak-anak autis yang kita sarankan kalau hasil BERA-nya terlalu parah, sarankan pakai alat bantu dengar. Biar sebenarnya bisa jadi dia ya itu tadi kalau dia autis sebenarnya dia tidak paham dengan sebuah perintah dari sebuah nilai komunikasi. Betul. Makanya dia jadi kayak nggak teratur gitu, tidak terarah. Gitu. Jadi andai kata ada anak autis yang ketika dipanggil atau diajak bicara tidak merespons dengan yang seharusnya begitu ya. Ini bukan cuma perihal pendengarannya aja ya, kognitifnya juga begitu bekerja juga ya, Dok ya. Oke, jadi di sini mungkin untuk Ibu Dana yang tadi bertanya bisa jadi catatan juga. Jadi ketika anak autis memang penanganannya berbeda, khusus, tapi memang tidak ada salahnya dan sangat baik ketika mau memeriksakan kondisi kesehatan pendengarannya ke spesialis THT. Oke, semoga menjawab ya Ibu Dana ya dan bisa dipraktikkan untuk keluarga Anda. Dokter, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Bincang Saat ini. Semoga ini semua informasi hari ini bisa berguna untuk pemirsa di rumah. Oke.